Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Ramadan di channel yang mudah-mudahan dapat mengedukasi para penonton semua. Tentunya dalam channel ini kita akan membahas sejarah-sejarah dari dunia politik, sosial, budaya, serta teknologi, dan tak lupa pula konflik dunia. Oke teman-teman semua, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe dan juga like dan juga komen sebagai bentuk support dan dukungan terhadap channel ini agar channel ini bisa berkembang. Berbicara tentang Banten, mungkin di benak diri kita, di benak pikiran kita akan terlintas sebuah wilayah di Pulau Jawa bagian barat. Dan juga mungkin kita berpikir Banten itu merupakan sebuah provinsi yang berada di Pulau Jawa bagian barat. Tetapi ketika kita berbicara Banten melalui faktor historis, Banten merupakan sebuah kesultanan yang pernah berdiri di Jawa bagian barat yang letak kekuasaannya Jawa bagian barat dan wilayah Lampung sekarang. Kesultanan Banten sendiri berdiri daripada ekspansi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yang bernama lengkap Syarif Hidayatullah ke wilayah Jawa bagian barat, dan juga untuk menjadi pesaing daripada kerajaan Sunda bercorak Hindu Buddha, yaitu Pakuan Pajajaran. Sebelum Sunan Gunung Jati melakukan ekspansi ke wilayah Jawa bagian barat, Sunan Gunung Jati memerintahkan anaknya yaitu bernama Maulana Hasanuddin untuk melakukan ekspedisi di Banten sebelum melakukan ekspansi tersebut. Alasannya mengapa Sunan Gunung Jati memerintahkan Maulana Hasanuddin? Yang pertama, Maulana Hasanuddin merupakan anaknya sendiri, dan itu juga mempengaruhi kepercayaan seseorang. Dan yang kedua, alasan mengapa Maulana Hasanuddin diutus untuk melakukan ekspedisi ke Banten, karena Maulana Hasanuddin merupakan seorang anak dari Sunan Gunung Jati, keturunan daripada darah Banten, yang mana keturunan Maulana Hasanuddin ini berasal daripada ibunya yang merupakan orang Banten. Maulana Hasanuddin melakukan ekspedisi sekitar 5 tahun dan kembali lagi ke Cirebon untuk memberikan informasi tentang wilayah Banten. Selama ekspedisi tersebut, Maulana Hasanuddin selain mengumpulkan informasi, beliau juga menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian barat, tepatnya wilayah Banten. Setelah melakukan ekspedisi, Maulana Hasanuddin beserta sang ayah Sunan Gunung Jati melakukan ekspansi untuk menaklukkan wilayah Pajajaran bagian barat yang terkenal sekarang Banten. Singkat cerita, ekspansi tersebut berhasil dan Sunan Gunung Jati memerintahkan anaknya Maulana Hasanuddin untuk memimpin daerah Banten tersebut. Singkat cerita, Banten menjadi sebuah wilayah provinsi daripada Kesultanan Demak. Setelah melakukan negosiasi dan berdiskusi bersama, Banten akhirnya berpisah daripada Kesultanan Demak gitu ya.
Jadi di sini tuh Banten tuh sudah tidak menjadi provinsi lagi atau negara vasal ya, negara bawahan lagi daripada Kesultanan Demak. Akan tetapi Banten di sini setelah menjadi kesultanan mandiri atau negara mandiri tersendiri. Nah, konflik yang dialami Banten tidak unjung berkusai, tidak unjung berakhir gitu dengan negara tetangganya yaitu negara Pajajaran. Dan negara Pajajaran pun benar-benar bisa ditaklukkan seluruhnya ketika masa Sultan kedua daripada Kesultanan Banten yaitu Sultan Maulana Yusuf. Dan pada masa Sultan Maulana Yusuf lah Banten menjadi sebuah kerajaan yang merupakan kerajaan yang merupakan kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan adidaya di wilayah Nusantara. Di antaranya Banten di sini menjadi pusat perdagangan ya, di mana kerajaan Banten tersendiri waktu dulu tuh menjadi pertukaran perdagangan gitu ya, di mana perdagangan tersebut tuh yang dilakukan oleh Kesultanan Banten seperti perdagangan lada, perdagangan rempah-rempah dan yang lainnya gitu ya. Tapi yang menjadi akomodasi di sini itu yaitu perdagangan lada. Singkat cerita, Banten menjadi negara perdagangan yang makmur. Banyaklah pedagang asing yang ikut serta dan membangun pemukiman-pemukiman di wilayah Banten. Nah, singkat cerita dari hal tersebutlah banyak percampuran budaya yang dialami oleh Banten. Dan tentunya juga pada pembangunan Masjid Agung Banten, yang mana letak Masjid Agung Banten ini sendiri letaknya sekarang ini berada di Banten Lama, di wilayah Kesemen, wilayah Kota Serang, Provinsi Banten. Nah, Masjid Agung Banten sendiri ini dibangun pertama kali pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Dan juga Masjid Agung Banten ini tersendiri mengalami perkembangan dan perubahan tersendiri pada corak bangunannya karena ada berbagai faktor seperti percampuran budaya antara budaya Cina, Arab, dan Eropa, dan juga perubahan zaman yang dialami oleh Masjid Agung Banten itu tersendiri. Maka daripada itu, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana perkembangan perubahan daripada struktur arsitektur pada Masjid Agung Banten. Perlu kita ketahui juga bahwasannya Masjid Agung Banten merupakan sebuah bangunan heritage yang memiliki nilai sejarah tinggi. Masjid ini juga merupakan sebuah warisan kebudayaan dan juga pusat penyebaran Islam pada masa kejayaan pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Banyak orang yang datang tidak hanya melakukan peribadatan, tetapi banyak pula umat muslim yang melakukan wisata religi maupun hanya melihat-lihat keunikan masjid ini. Karena masjid ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi yang membuat banyak para wisatawan yang ingin berkunjung untuk sekedar melihat-lihat saja. Konon, masjid ini dibangun secara bertahap dan dirancang oleh 3 arsitek yang berbeda karena percampuran budaya yang dialami oleh Kesultanan Banten pada masanya. Nah, ketiga arsitek yang berbeda ini berasal dari Jawa, Tiongkok, dan Eropa. Nah, sehingga masjid ini memiliki beberapa perpaduan gaya, di antaranya Jawa kuno, Tiongkok, dan Eropa.
Hal tersebut dirasa menarik untuk dikaji lebih. Nah, hal tersebut tentunya menarik untuk kita kaji nih, karena hal tersebut menarik untuk kita kaji nih, karena Masjid Agung Banten tersendiri masjid kuno yang tentunya memiliki nilai sejarah tinggi dan juga memiliki nilai arsitektur yang sangat berkesan karena adanya 3 perpaduan gaya arsitektur yang hebat sekali gitu ya, seperti yang telah tadi saya sebutkan. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan sedikit membahas tentang arsitektur Masjid Agung Banten. Nah, yang pertama kita akan membahas atap. Masjid Agung Banten memiliki atap yang unik tentunya. Atap masjid ini memiliki atap mahkota bertumpuk 3. Sekilas terlihat pagoda dalam arsitek Cina ya. Nah, pengaruh arsitek Cina cukup menonjol pada bagian atap yang menyerupai pagoda ini. Kemudian kepada menara. Menara masjid ini terletak di sisi timur masjid yang memiliki fungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Dimensi dari menara ini setinggi 24 meter dan diameter 10 meter. Penggunaan batu bata pada pembuatan menara ini tidak mencerminkan ekspresi arsitektur Cina, melainkan ada sebuah ekspresi gaya lain dalam menara ini. Menurut Pitjer, mercusuar Belanda memiliki tripologi mercusuar yang bersegi 8. Konon menara ini dibuat oleh orang yang Belanda yang bernama Hendrik Lucas Zon pada tahun 1629. Sehingga pada masanya menara ini gunakan sebagai tempat penyimpanan senjata, juga sebagai menara pengawas. Kemudian kita ke bagian tiamah. Nah, tiamah perlu diketahui merupakan sebuah bangunan bertingkat atau disebut pula sebagai pavilion yang memiliki fungsi sebagai tempat rapat atau musyawarah. Bangunan ini dibangun oleh seorang arsitek Belanda bernama Lucas Cardel pada sekitar abad ke-18. Terlihat cukup kental gaya Eropa pada tiamah Masjid Agung Banten. Nah, terlihat cukup kental juga. Adapun tiamah Masjid Agung yaitu tembok tebal dan jendela yang besar. Jendela besar ini terdapat pada setiap sisinya, memungkinkan untuk terjadinya perputaran udara secara terus-menerus melalui sistem ventilasi silang. Selanjutnya mimbar, pendopo, dan kolam. Mimbar Masjid Agung Banten ini berfungsi sebagai tempat imam berkhotbah. Mimbar yang besar dan antik ini merupakan wakaf dari Nyai Haji Irot Jongjang Serang pada tanggal 23 Syawal 1323 Hijriah bertepatan 1930 Masehi. Mimbar dengan corak yang khas ini cukup kental akan lagam Jawa kuno. Selain itu, langgam Jawa kuno pun dapat ditemui dengan adanya pendopo dan kolam pada Masjid Agung Banten ini, seperti umumnya sebuah masjid di daerah Jawa. Nah, mungkin itu saja yang dapat itulah sedikit penjelasan tentang Masjid Agung Banten. Tentunya Masjid Agung Banten sendiri memiliki kekayaan tersendiri dalam segi arsitektur, di mana Masjid Agung tersendiri telah kita jelaskan di awal tadi memiliki 3 unsur utama dalam karakteristik arsitekturnya. Yang pertama tadi dari Eropa, yang mana
dari Eropa ini ketika ada percampuran budaya antara budaya yang dibawa oleh orang-orang Eropa yaitu Belanda ketika datang ke Banten, dan salah satu buktinya dapat dilihat juga yaitu pada arsitektur yang ada pengaruhnya. Dan juga yang kedua Cina, di mana Cina sendiri di sini dibawa oleh para pedagang yang tentunya pedagang Cina di sini sendiri mengambil peran penting dalam perekonomian Banten, sehingga salah satu yang dapat kita temukan dalam arsitektur Masjid Agung Banten tadi, dalam sebuah atap itu tersendiri merupakan menjadi ciri khas daripada ornamen-ornamen Cina, arsitektur Cina. Dan juga yang ketiga yaitu Jawa kuno, di mana perlu diketahui juga bahwasannya Islam pada saat itu berpusat di Jawa, dan juga Banten pun pernah menjadi negara bawahan daripada Kesultanan Demak yang bertempatkan di Jawa Tengah. Jadi maklumlah ya, jadi Masjid Agung Banten itu dari segi arsitektur ada percampuran Jawa kunonya gitu. Nah, dan juga saya mengajak teman-teman untuk mengunjungi wilayah bersejarah di Banten Lama. Tentunya di wilayah Banten Lama itu banyak sekali wilayah bersejarah selain Masjid Agung Banten, seperti Keraton Kaibon, terus Keraton Sorsoan, Vihara, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentunya saya akan senantiasa sangat bangga sekali dan sangat senang sekali apabila kawan-kawan senantiasa berkunjung ke Banten, untuk terkhusus Banten Lama, untuk berkunjung ke wisata-wisata bersejarah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan sekiranya kurang begitu bermanfaat mohon dimaafkan. Dan juga saya memohon maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat typo yang sangat banyak sekali. Jadi, dan ini first time saya membuat video di channel YouTube saya, dan juga mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan saya bisa kembali memberikan sebuah video-video yang mudah-mudahan dapat mengedukasi teman-teman semua, dan juga saya dan teman-teman semua, dan juga saya mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.